Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arula. Soal KSN-nya, mari kita simak pengetahuan informasi melalui dua orang siswa tersebut. Kamu tahu nggak apa itu KSN? KSN itu kompetensi sains nasional. Nah, dulunya dikenal dengan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Oh, yang perlombaan pelajar SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia itu kan? Nah, iya betul. KSN juga ada seleksinya loh. Ada tingkat sekolah, kabupaten atau kota, provinsi, dan yang paling bergengsi itu tingkat nasional. Kamu tahu nggak ada berapa bidang yang dilombakan di jenjang SMA atau MA? Oh, kalau itu ada 9 mata pelajaran, yaitu ada matematika, fisika, biologi, kimia, informatika atau komputer, astronomi, ekonomi, kebumian, dan juga geografi. Nah, ini adalah soal pertama. Banyaknya bilangan asli n kurang dari 800 sehingga membagi n per 5, angka 8 tidak membagi n adalah. Nah, ini pembahasannya. Untuk n per 5 bulat, dimisalkan n itu sama dengan 5p untuk bilangan cacah, maka diperoleh n per 5 sama dengan 5p per 5, yaitu sama dengan p. Perhatikan bahwa 8 membagi n per 5, maka dimisalkan p itu sama dengan 8r untuk bilangan cacah, sehingga n-nya sama dengan 40r. Mengingat 8 tidak membagi n, maka hal ini kontradiksi dengan n sama dengan 40r sama dengan 8 dikali 5r. Jadi, untuk kasus n per 5 bulat, tidak ada n yang memenuhi. Selanjutnya, untuk n per 5 tidak bulat, dimisalkan n itu sama dengan 5p tambah q. Untuk p, bilangan cacah dan q-nya sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka diperoleh n per 5 sama dengan 5p ditambah q per 5 sama dengan P ditambah Q per 5 sama dengan P. Perhatikan bahwa 8 membagi N per 5, maka dimisalkan P itu sama dengan 8R. Untuk R bilangan cacah, sehingga N sama dengan 40R tambah Q. Mengingat N kurang dari 800, sehingga n kurang dari 800, yaitu 40r ditambah q kurang dari 800. Jadi r-nya sama dengan 19. Diperoleh r elemen 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 19, dan nr sama dengan 20. Sehingga 8 tidak membagi n, maka ada 4 buah untuk setiap R dengan Q sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi, banyaknya N yang memenuhi adalah 4 dikali 20. Jadi, kalau 4 dikali 20 sama dengan 80. Nah, soal yang kedua. Sejumlah siswa mengikuti ujian dengan komposisi soal sebagai berikut.
Bagian pertama terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan, benar atau salah. Bagian kedua terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan, ada A, B, C, D, E. Banyaknya siswa minimal agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban yang sama persis, baik pada bagian pertama maupun bagian kedua adalah. Nah, ini adalah pembahasannya. Pada bagian pertama, terdiri dari 3 soal dengan 2 pilihan. Artinya, terdapat 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, ada 8 kemungkinan jawaban yang berbeda. Selanjutnya, pada bagian kedua, terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 pilihan. Artinya, terdapat 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sama dengan 3125. Jadi ada 3125 kemungkinan jawaban yang berbeda. Sehingga jumlah banyak kemungkinan jawaban berbeda adalah 8 dikalikan dengan 3125 sama dengan 25.000. Jadi ada 25.000 kemungkinan. Dengan pigeonhole principle atau PHP, agar senantiasa terdapat 2 siswa dengan jawaban sama persis pada kedua soal, maka banyak siswa minimal adalah 25.000 ditambah 1. Jadi ada 25.001 siswa. Jadi banyak siswa yang minimal adalah 25.000 ditambah 1 sama dengan 25.001 siswa. Jika N adalah bilangan asli, sehingga 4N ditambah 808 dan 9N ditambah 1621 merupakan bilangan kuadrat, maka N sama dengan berapa? Kita masuk ke pembahasan. Misalkan 4N ditambah 808 kita faktorkan menjadi 4 dikali N ditambah 202. Jadi kan kalau dikali pelangi hasilnya sama seperti yang ruas kiri. Nah, berikut merupakan bilangan kuadrat. Misalkan N ditambah 202 sama dengan A kuadrat. Kenapa A kuadrat? Karena kan dimintanya adalah bilangan kuadrat. Dan 9N ditambah 1621 sama dengan B kuadrat. Maka diperoleh 9N ditambah 1621 sama dengan B kuadrat. Jadi kita faktorkan yang 9N ditambah 1621 didapat 9 dikali N ditambah 180 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Lalu kita pisahkan lagi yang 180 menjadi 202 dikurang 22, sehingga ditulis 9 dikali N ditambah 202 dikurang 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Nah, tadi kan di atas dimisalkan kalau N ditambah 202 itu A kuadrat. Jadi kita ganti yang N ditambah 202 menjadi A kuadrat. Didapat 9 dikali A kuadrat dikurang 22 ditambah 1 sama dengan B kuadrat. Lalu kita kali pelangi lagi. 9 dikali A kuadrat menjadi 9A kuadrat. 9 dikali min 22 menjadi min 197 sama dengan B kuadrat. Kita pindah ruaskan. Yang min 197 ke ruas kanan, sedangkan yang B kuadrat ke ruas kiri. Didapat 9A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 197. Nah, jadi 9A kuadrat dikurang B kuadrat kita faktorkan menjadi 2 faktor nih, ada 3A ditambah B dan juga 3A dikurang B sama dengan 197. Nah, karena 197 itu bilangan prima, maka kita harus eliminasi. Sehingga 3A ditambah B sama dengan 197 ditambah dengan 3A dikurang B sama dengan 1. Itu kan tandanya ditambah ya, karena yang dieliminasi adalah B dan B-nya itu tandanya berbeda, maka tandanya ditambah atau dijumlahkan. Jadi 3A ditambah 3A sama dengan 6A, B
dikurang B sama dengan 0, sehingga tidak perlu ditulis. 197 ditambah 1 sama dengan 198. Jadi A-nya didapat 198 dibagi 6 adalah A sama dengan 33. Jadi N ditambah 202 sama dengan A kuadrat kita substitusi. Jika A sudah dapat 33, maka kita substitusi ke N ditambah 202 sama dengan A kuadrat ini. Jadi kita dapat N ditambah 202 sama dengan 33 kuadrat. N ditambah 202 sama dengan 33 kuadrat adalah 1089. Jadi yang 202 pindah ruas ke kanan. Kalau di kiri ada plus, berarti pindah ruas ke kanan menjadi min. Jadi N sama dengan 1089 dikurang 202. Jadi N sama dengan 1809 dikurang 202 adalah 887. Jadi didapat hasil dari N adalah 887. Untuk soal yang keempat. Suatu barisan bilangan bulat ada U1, U2, U3, dan seterusnya memenuhi UN ditambah 1 dikurang UN sama dengan 1 itu jika N ganjil, 2 itu jika N genap. Nah, yang diminta jika U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya ditambah U20 sama dengan 360, maka U1 sama dengan berapa? Berarti yang diminta adalah suku pertamanya atau A-nya. Jadi diperoleh, misalkan U1 itu sama dengan A, diperoleh U1 sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah 1, U3 berarti A ditambah 1 ditambah 2, U4 berarti A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1. Kalau U5 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Dan seterusnya hingga U20 sama dengan A ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 dan seterusnya hingga ditambah 1. Nah, jika semua itu ditambah, maka didapat U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya hingga U20 sama dengan 20A ditambah 1 dikali 19 ditambah 17 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 1 ditambah lagi dengan 2 dikali 18 ditambah 16 ditambah dan seterusnya hingga ditambah 2. Jadi didapat 360 sama dengan, kenapa 360? Karena kan di soal misalkan kalau U1 tambah U2 ditambah dan seterusnya sampai U20 adalah 360. Nah, jadi didapat 360 sama dengan 20A ditambah 100 ditambah 180. Kita jumlahkan menjadi 360 sama dengan 20A. 100 ditambah 180 adalah 280. Nah, 280 ini pindah ruas ke kiri. Didapat 360 dikurang 280 sama dengan 20A. Jadi 360 dikurang 280 sama dengan 80. Sama dengan 20A. Jadi, untuk mendapat A-nya adalah 80 dibagi dengan 20, didapat A-nya sama dengan 4. Jadi kita dapat kalau U1 atau sama dengan A suku pertama sama dengan 4. Jadi suku pertamanya adalah 4. Untuk soal yang kelima. Misalkan H menyatakan himpunan semua bilangan asli yang dapat dituliskan sebagai 10n kuadrat ditambah 25 per n ditambah 2 untuk suatu bilangan asli n. Jumlah semua anggota H adalah, pembahasannya, H sama dengan 10n kuadrat ditambah 25 per n ditambah 2. Jadi kita faktorkan yang 10n kuadrat ditambah 25 menjadi
H sama dengan 10 dikali N kuadrat dikurang 4 ditambah 65 per N tambah 2. Jadi H sama dengan yang N kuadrat min 4 kita faktorkan lagi. Didapat N min 2 dan N plus 2. Jadi kita tulis 10 dikali N min 2 dikali N plus 2 ditambah 65 per N plus 2. Karena sama-sama mempunyai N plus 2, maka kita coret atau bisa dibagi. Nah, hasilnya adalah H sama dengan 10 dikali N min 2 ditambah 65 per N plus 2. Sehingga N plus 2 harus kita faktorkan bilangan bulat positif dari 65. Diperoleh N plus 2-nya itu ada 1, 5, 13, 65. Maka N-nya sama dengan min 1, 3, 11, 63. Maka N bilangan asli yang memenuhi N adalah ada 3, 11, dan 63. Selanjutnya kita substitusi yang 3, 11, dan 63 ke H yang sudah dicari tadi, yang 10 dikali N min 2 ditambah 65 per N plus 2. Nah, didapat jika N sama dengan 3, maka 10 dikali 3 ditambah dikurang 2 ditambah 65 per 3 tambah 2 sama dengan berapa? 10 ditambah 13 sama dengan 23. Selanjutnya, jika N sama dengan 11, maka disubstitusi ke tempat N-nya. Didapat 90 ditambah 5 sama dengan 95. Sedangkan kalau N 63 didapat 610 ditambah 1 sama dengan 611. Jadi jumlah semua anggotanya H sama dengan 23 ditambah 95 ditambah 611 sama dengan 729. Untuk referensi pada presentasi kali ini yaitu dari https://ksn.puspresnas.id/. Nah, itu adalah untuk mengetahui pengertian KSN dan lainnya. Sedangkan dari soalnya itu dapat dari pembahasan KNSP Matematika SMA 2020 by Pak Anang pada blog Pak Anang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.